Bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan pujian yang ikhlas, pujian yang tinggi, pujian kecintaan pengagungan hanya kepadanya. Kemudian salawat dan salam atas Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Wa huwa uswatun hasanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teladan terbaik untuk seluruh manusia. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali di salah satu rumah dari rumah-rumahnya, di tempat yang penuh berkah ini, di Masjid Ad-Darain. Semoga dengan pertemuan ini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjadikan kita orang-orang yang istiqomah di atas agamanya. Senantiasa Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat-Nya, karunia kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita di atas Islam dan sunnah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita melanjutkan dari kajian kita berkaitan dengan adabul isyrah, adab-adab pergaulan, pertemanan, persahabatan, yaitu adab-adab sosialisasi masyarakat. Telah kita bahas dari permasalahan yang terdahulu berkaitan dengan ma'rifatul asma'i ikhwani wa ansabihim, mengetahui nama-nama saudaranya dan nasab-nasab mereka agar mereka dimuliakan di sisi orang-orang yang bergaul kepadanya. Kemudian dengan memanggil nama yang paling baiknya kepada mereka, nama yang tidak mengganggu mereka. Ketika dulu mereka menggunakan nama-nama di masa jahiliyah, nama-nama yang buruk, maka hendaknya ketika dia mengenal Islam, mengenal sunnah dengan baik, hendak dia memanggil nama saudaranya dengan nama yang paling baiknya dan memberikan gelar-gelar yang paling baiknya. Jangan menggelari kaum muslimin dari gelar-gelar yang tidak dia senangi. Apalagi orang-orang yang sudah mengenal sunnah, jangan digelari dengan macam-macam. Maka cukuplah peringatan bagi kita semua ayat Allah Subhanahu wa taala, wala tanabazu bil alqab. Janganlah kalian menggelari lakop-lakop yang buruk kepada saudara kalian. Bi'sal fusuku ba'dal iman. Itu adalah seburuk-buruk kefasikan setelah kalian beriman. Setelah kalian beriman. Kemudian kita melanjutkan bab berikutnya, mujanibatul haqq, menjauhi dengki. Dahulu hasad, sekarang dengki. Kata beliau, wa minha mujanibatul hik wal luzum suf wal afu anil ikhwani. Itu diantaranya dari adabul isyrah adalah menjauhi dengki dan senantiasa asuf. Suf wal afu. Kalau dalam bahasa Indonesia suf itu dan afu itu sama-sama memaafkan. Suf wal afu itu sama-sama memaafkan. As-sufu 'anil asarat, itu memaafkan dari kesalahan-kesalahan saudara. Tapi dalam bahasa Arab itu berbeda antara suf wal afu. Adafu as-suf memaafkan bermakna al-i'rad wa adamu mu'akhadah. Ketika dia memaafkan, itu dia berpaling dan tidak lagi mencelanya. Ini namanya memaafkan. Ini namanya suffu. Sufhu.
Sufhu itu dia berpaling dan tidak lagi mencelanya. Adapun al-afu al-mahu wal izalah, itu menghilangkan. Itu al-afu, itu menghilangkan sama sekali. Ini makna yang terkandung yang disebutkan oleh para masyayikh. Kemudian qala Al-Hallal ibn Ala atau Hilal ibn Ala. Qala Hilal ibn Ala atau Al-Hallal. Naam. Ja'altu ala nafsi alla ukafi'u atau alla ukafi'a ahadan bi syarrin wala uquqin iktidaan bihadhil abyad. Kata beliau, aku menjadikan diriku untuk tidak membalas seorang pun dengan suatu kejelekan, dengan suatu dosa. Lihat, aku menjadikan diriku ini ketika berselisih, itu tidak menjadikan seorang pun itu menjadi dengan satu keburukan, membalas dengan keburukan kepada dia, dan tidak juga berbuat dosa kepadanya. Ini Masya Allah, ini luar biasa ya. Ini nanti anak kisahkan kisahnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Bagus kisahnya. Ketika orang berselisih, bagaimana pandangan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kata beliau, aku mengikuti sebagaimana dalam bait syair di bawah ini. Kata beliau, lam afutu lam ahkid ala ahadin arju nafsiya min ghammil adawati. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tatkala aku memaafkan dan sama sekali aku tidak benci, tidak dengki kepada seorang pun. Arahtu nafsiya min ghammil adawati, maka jiwaku menjadi lapang dari duka permusuhan. Jiwaku menjadi lapang dari duka permusuhan, dari luka permusuhan. Inni uhayya adawi. Inni uhayya aduwi hina ru'yatihi li'adfa'a syarra anni bittahiyati. Kata beliau, sesungguhnya aku itu menghidupkan musuh-musuhku ketika dia memandangku, untuk menghilangkan keburukan dariku dengan menghormati dia. Jadi bagaimana cara menghidupkan mereka musuh-musuhnya? Dengan cara menghormati mereka, untuk menghilangkan keburukan dariku. Karena jika senantiasa ada keburukan pada diri kita, kemudian terus menerus kita masih bermusuhan, maka yang terjadi hanyalah perselisihan terus. Yang terjadi hanyalah perselisihan. Kata beliau, lihat ini. Wa udhiru bisra lil insani ubghiduhu ka'annahu qad khusya qalbi masarrat. Kata beliau, aku menampakkan kegembiraan kepada seseorang yang aku membencinya. Aku menampakkan kegembiraan kepada seseorang yang aku benci orang tersebut. Seakan-akan hatiku itu terpenuhi dengan kebahagiaan. Seolah-olah hatiku itu penuh dengan kebahagiaan. Masya Allah ikhwan. Masya Allah, kebencian itu dibalas dengan apa? Bergembira, memberikan rasa gembira kepada musuhnya. Seakan-akan hatiku itu dipenuhi dengan kegembiraan. Ini ana sampaikan antum kisah dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ini sempat saya foto bukunya. Lihat. Ini dikisahkan.
Ibnu Qayyim rahimahullah taala ini dia mengisahkan dalam kitab Madarijus Salikin. Kata Imam Ibnu Qayyim, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih terkumpul padanya sifat-sifat, yaitu sifat-sifat kebaikan, kecuali pada diri Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Kata beliau, begini, salah seorang murid senior Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala itu berkata, aku ingin bersikap kepada teman-temanku sebagaimana seperti sikap Syekhul Islam Ibnu Taimiyah terhadap musuh-musuhnya. Ini pembesar daripada murid Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata, aku ingin bersikap kepada teman-temanku sebagaimana Syekhul Islam itu bersikap kepada musuh-musuhnya, atau bersikap kepada orang yang memusuhinya, bersikap kepada orang yang memusuhinya. Dan suatu ketika itu aku tidak pernah melihat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu menjelekkan musuh-musuhnya, mendoakan musuh-musuhnya dengan kejelekan, kecuali dia mendoakan dengan kebaikan. Kebaikan ikhwah, didoakan dengan kebaikan. Kenapa? Kalau dia baik, maka amal jari yang dia lakukan itu kembali kepada kita. Ketika dia didoakan kebinasaan, sudah hilang. Hanya kebinasaan itu yang ada pada dirinya. Tapi ketika kita mendoakan kebaikan kepada seseorang yang memusuhi kita, mendoakan kebaikan, ketika dia menjadi orang yang baik, maka apa yang kita doakan kepada dia, kita dapat dari pahala kebaikan tersebut. Masya Allah. Kemudian si murid ini berkata, pada suatu hari, ini kisah dari Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, pada suatu hari aku datang membawa berita gembira untuk Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, berupa kabar kematian dari orang yang memusuhinya, kabar kematian orang yang paling memusuhinya, orang yang paling keras memusuhinya. Kemudian saya mengatakan, orang yang memusuhiku telah meninggal, memberikan kabar gembira. Apa dia balasannya Syekhul Islam? Syekhul Islam mencerca muridnya. Kemudian dia mengatakan kalimat istirja', qalu inna lillahi, atau qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian sesegera itu beliau pun segera menuju ke rumah keluarga yang ditinggal dari orang yang sangat memusuhi, permusuhan yang sangat keras. Dia mendatangi keluarga orang tersebut, keluarga si mayit. Kemudian dia bertakziah kepada keluarga si mayit, seraya berkata, sungguh aku ini adalah pengganti darinya. Sungguh aku ini, kedudukanku sekarang itu adalah kedudukan dia di sisi kalian. Apabila kalian membutuhkan bantuan, maka aku akan membantu kalian. Apa yang kalian butuhkan, maka aku akan membantu kalian. Apapun kebutuhan kalian, saya akan membantu kalian. Kemudian dari ucapan ini ternyata keluarga si mayit itu, keluarga orang-orang yang memusuhi Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala, itu sampai mendoakan Syekhul Islam kebaikan, dan mereka pun bergembira mendengar hal yang demikian. Kemudian mereka menginginkan kebaikan dari itu semua. Masya Allah ya. Bahkan mereka berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Itu luar biasa. So, ini terhadap, padahal kenyataan ini sudah tersebar luas bahwasanya orang ini sangat membenci Syekhul Islam itu. Bahkan keluarganya pun mengetahui hal demikian.
tapi Syekhul Islam itu membalasnya dengan kebaikan, ya ikhwan. Ini luar biasa kisah ulama kita. Dan inilah yang mereka menteladani siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicela, dicerca, bahkan dipukuli, beliau tetap bersabar dan membalas dengan kebaikan. Ini terhadap musuhnya, apalagi kalau kita sesama Ahlus Sunnah wal Jamaah, sesama kaum muslimin. Itu lebih aulanya lagi, ikhwan, lebih aulanya lagi. Kita berlaku baik kepada mereka. Kita upayakan semaksimal mungkin. Kita mengupayakan semaksimal mungkin agar memperbaiki. Kalaupun itu terjadi perselisihan, karena itu memang takdir Allah Subhanahu wa taala dan itu pasti terjadi. Itu pasti terjadi. Perselisihan itu pasti terjadi. Al-khilaf, kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, al-khilaf la budda an yaqa fi mas'atil insaniyah. Perselisihan itu harus terjadi. Pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Itu sudah pasti terjadi. Tidak akan mungkin antum tidak berselisih. Iya. Sebentar-sebentar bertengkar, sebentar-sebentar berkelahi, sebentar-sebentar salah paham. Pasti terjadi. Itulah hikmah diciptakan api neraka. Surga dan neraka. Kata Shalih Al-Utsaimin, si Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, walau lal khilaf lakana khalqul jannah wan nar abas. Seandainya tidak ada perselisihan, maka penciptaan surga dan neraka sia-sia. Sebabnya ada penciptaan itu juga hikmahnya adalah diciptakannya api neraka. Maka disitulah mereka berselisih. Tapi bukan berarti harus antum berselisih, tidak. Artinya ketika ada perselisihan itu bisa diredam. Diredam dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara mengambil dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah dan meringankan perselisihan tersebut. Pasti berselisih, suami istri saya berselisih kok, iya kan? Suami istri, kemudian anak dan abinya, anak dan umminya, iya kan, seperti itu. Saudaranya, kawannya, kerabatnya, itu pasti berselisih. Tapi bagaimana cara menyelesaikan perselisihan itu dengan akal yang baik, mengambil dari Al-Quran dan Sunnah dan menghilangkan, menyelesaikan perselisihan. Meskipun 100% tidak bisa hilang perselisihan tersebut, namun kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita dan menjadikan kita orang-orang yang bebas darinya, bebas dari perselisihan tersebut. Kemudian kata beliau, wa ansyada Ahmad ibn Ubaid al-Madaini, dan Ahmad ibn Ubaid, wa ansyada Ahmad ibn Ubaid al-Madaini. Ahmad ibn Ubaid itu memberikan syair. Kata beliau, wa man lam yughammid aynahu an sadiqihi wa an ba'di ma fihi yamut wa huwa atibu wa man yatatabba jahidan kulla asratin yajidaha wa lam yaslam lahu dahru sahibu. Lihat, kata beliau, barang siapa yang tidak menutup matanya dari saudaranya, siapa yang tidak menutup matanya, yaitu siapa yang tidak menutup matanya dari aib-aib saudaranya atau sebagian dari aib saudaranya, maka dia meninggal, saudaranya itu meninggal dalam keadaan dia akan mencelanya. Sudah meninggal masih dia mencelanya, ikhwah. Ghibah itu terbagi menjadi dua. Ghibah itu terbagi menjadi dua. Menggibahi al-hayy, menggibahi orang yang hidup, itu masih bisa antum meminta maaf, masih bisa afu, antum meminta maaf kepadanya selama dia masih hidup, dan masih bisa meminta kehalalan atas apa yang antum gibahi ketika ini masih hidup. Tapi ketika dia sudah mati, sudah meninggal, maka tidak ada lagi antum permintaan maaf kepadanya, kecuali kelak hari kiamat
amalan-amalan kebaikannya antum akan diambil sama dia. Itu bahayanya kibai. Kecuali kelak hari kiamat, amalan-amalan kebaikannya antum itu diambil sama dia. Semua orang pada hari kiamat kelak itu menginginkan amalan-amalan agar dia selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Tentunya seperti itu. Masing-masing orang itu menginginkan, bahkan seorang suami itu kelak, seorang ayah itu mendatangi istrinya. Dia mengatakan, apakah engkau mengetahuiku? Terus apa yang kau dapati dariku? Kata istri ini, tidaklah aku mendapati kecuali kebaikan dari dirimu. Kemudian dia mengatakan, bisakah aku meminta sedikit saja dari kebaikanmu? Kata istrinya, saya juga tidak bisa hal yang demikian. Begitu juga dia mendatangi anaknya. Anaknya pun berkata demikian. Masing-masing orang kelak pada hari kiamat itu menginginkan kebaikan dirinya, meskipun itu sebiji sawi. Sangat berharga sekali kelak pada hari kiamat. Apalagi kalau kita sudah memiliki kebaikan kemudian orang lain mengambilnya. La haula wala quwata illa billah. Kata beliau, barang siapa yang mengikuti jahidan kulli, siapa yang mengikuti orang-orang yang paling baiknya, orang-orang yang paling bersungguh-sungguh pada setiap kejelekannya, pada setiap ketergelincirannya, ya jadi pasti dia akan mendapatkan orang yang mujahid, orang yang bersungguh-sungguh, pasti ada ketergelincirannya. Itu pasti ada ketergelincirannya. Tidak mungkin seorang yang bersungguh-sungguh di dalam agama itu tidak ada ketergelinciran padanya. Maka tidak boleh seseorang itu mengikuti alim ulama, kemudian para masyayikh, para asatidz, para ustadz yang mereka ada ketergelinciran itu yang diikuti. Tidak boleh dia mengikuti hal yang demikian. Tidak boleh dia taklid kepada seorang ustadz, seorang ulama, seorang masyayikh yang ternyata ketika dia taklid ada tergelinciran para ulama, para masyayikh tersebut, dia tetap mengikutinya. Itu tidak boleh. Siapa yang mengatakan para ulama, para masyayikh, para asatidz itu tidak memiliki kesalahan, pasti dia akan mendapatkan mereka memiliki kesalahan. Itu sudah pasti. Pasti akan dia mendapatkan kesalahan tersebut. Maka kata beliau, walam yaslam lahu dahru sahibuhu atau sahibu, maka pemilik rumah itu tidak lepas dari bahaya, tidak lepas dari musibah. Pemilik rumah itu tidak lepas dari musibah, yaitu orang yang penghuni rumah itu kadang ada musibah yang dia derita di dalamnya, baik di dalam rumahnya maupun di luar rumahnya. Seperti itulah yang disebutkan oleh para ulama. Sampai jam berapa isanya sudah, Pak? Isanya jam berapa? 7 menit. Mau tanya jawab ya. Kita tanya jawab ya, Pak. Apa judulnya tadi? Ini apa? Ini ada apa ini, Pak? Ada kertas. Iya, saya maunya yang di belakang hijab. Apa judulnya tadi itu? Mereka menulis enggak? Judulnya. Silakan yang di belakang hijab menulis. Siapa yang bisa bacakan bait syair yang pertama? Bait syair yang pertama. Ayo. Ini banyak hadiahnya nih, Pak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Silahkan yang di balik hijab silahkan menjawab. Siapa yang bisa bacakan bait syair yang pertama? Yang di balik hijab. Apa judulnya? Dan siapa yang mencontoh daripada
bait syair yang pertama, siapa nama orangnya? Yang dia mengatakan, aku menjadikan diriku untuk tidak membalas seorang pun dengan kejelekan dan dosa. Siapa yang mengatakan itu? Itu yang di balik hijab. Adapun antum yang ini apa? Sebutkan dari bait syair yang pertama. Sebutkan bait syair yang pertama. Bisa? Ayo sebutkan bait syair yang pertama. Coba itu Pak, kertasnya. Menjauhi dengki. Nah, Hasan, ini kasih hadiahnya nih. Hasan, menjauhi dengki. Siapa nama yang mengatakan, saya menjadikan diriku untuk tidak membalas seorang pun dengan keburukan dan bukan dengan dosa. Yang di balik hijab, antum di depan hijab antum. Sebutkan bait syair yang pertama. Bahasa Indonesia. Ya, bait syair yang pertama, ayo. Hah? Kena bagaimana? Terus? Bukan seseorang yang aku benci, seseorang. Terus? Ka'annahu qad khusyiya qalbi masarrati. Apa? Seakan-akan kebahagiaan. Ahsan. Yang mana antum mau di sini? Masya Allah. Tafadhal. Ayo bait syair yang kedua. Siapa yang menyatakan bait syair yang kedua? Siapa yang mengatakannya? Hah? Apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin? Apa yang dikatakan Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin? Nah, ahsan. Yang mana? Itu yang di balik hijab itu masih ada. Iya. Kemudian berikutnya, apa yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah taala? Apa yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim? Ayo. Panjang sekali nih. Ini sudah tadi, tidak masalah. Tatkala aku memaafkan dan sama sekali tidak membenci dan dengki, hatiku merasa lapang dari dosa, dari permusuhannya. Sungguhnya aku menghidupkan musuh-musuhku dengan cara menghormati mereka. Lalu hatiku aku sampaikan kegembiraan kepada orang yang aku benci tersebut, seolah-olah hatiku terpenuhi. Ini siapa yang berkata tadi demikian? Namanya? Ini sudah betul jawabannya. Namanya siapa? Iya. Namanya siapa? Yang di balik hijab. Siapa namanya yang mengatakan demikian? Yang mengatakan tentang
mengikuti bait syair ini. Siapa yang sebutkan? Ibnu Qayyim. Ucapan Ibnu Qayyim. Bukan itu. Tentang al-khilaf. Ayo. Ucapan Ibnu Qayyim, bukan kisahnya Syekhul Islam. Ucapan Ibnu Qayyim. Ayo. Bukan itu. Ayo cepat ikhwan. Kita mau azan ini. Ayo. Kasihkan ini yang di belakang. Ayo ikhwan. Iya. Ahsan. Kehidupan itu, perselisihan itu pasti terjadi dalam kehidupan manusia. Al-khilaf la budda an yaqa fi mas'atil insaniyah. Fi mansa'atil insaniyah. Nah. Satu lagi. Ayo, siapa yang bisa bait syair yang terakhir? Yang belum pernah? Ya itu sana. Itu belum pernah dapat hadiah, ya. Antum? Enggak kedengaran? Dia akan meninggal dalam keadaan dia mencelanya. Terus. Ya sudah, dibagi sama temannya. Wa akhiru da'wana subhanakallah bihamdik, syalla ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik, sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam, alhamdulillahirabbil alamin, wallahu ta'ala a'lam.